Baik, selamat malam. Saat ini saya bersama abang saya, Abang Buntok, ya, Abang Buntok itu tinggalnya di Jalan Samratulangi, persis di samping kampus, jalan menuju ke kampus 2 UFND. Jadi Abang Buntok ini adalah saksi fakta, ya, saksi fakta terkait tindakan premanisme, ya, yang dilakukan oleh terduga pelaku yang namanya Thomas, ya, yang namanya Thomas, yang tadi ada ciri khas tato di dahi itu, dan Fatou Risman yang menggunakan jaket coklat, ya. Jadi mengenai bagaimana peristiwa itu terjadi, seperti apa sejak awal hingga waktu ada peristiwa penganiayaan itu, saya mungkin bisa minta kepada Abang Buntok, ya, bisa membantu menjelaskan, ya, karena klien kami ini sebelumnya melaporkan kejadian di kepolisian, namun dipulangkan, ya, akhirnya pulang karena alasan tidak ada saksi. Tapi setelah pendampingan dari kami sebagai PH, akhirnya sudah langsung diterima LP-nya dan sudah dilakukan visum. Namun sebagai penasihat hukum kami tidak bisa tinggal diam, ya, supaya mempercepat proses ini. Kami juga membantu, kami sudah mendapatkan banyak, ya, bukti-bukti petunjuk di lapangan, ya. Malam ini juga sama saksi fakta yang kita dapatkan, ya, tujuannya supaya klien kami cepatnya mendapatkan keadilan, ya. Baik, Abang Buntok bisa dijelaskan kronologi ini. Pertama mereka dia dari sana, dari arah kampus 1 Kampus 1 sampai di depan kampus 2, mereka teriak ini tabrak lari. Waktu itu teriak tabrak lari, kami kejar sudah, kami sakit tabrak lari. Pas untuk sampai kan ada di depan, untuk sampai di depan langsung berhenti terus, itu supir langsung berhenti tengah-tengah. Pas dia mau nyalip tidak bisa, langsung pegawai itu buka pintu langsung pukul. Pukul begini, kami lari cepat-cepat ke sana. Kami tanya, mereka bilang tabrak lari. Jadi saat palang dia, palang itu anak, palang dia tanya, mereka bilang itu pengaruh belum bayar 5 bulan. Mereka alasan seperti itu. Yang abang lihat yang pukul tuh namanya siapa? Yang nama Itu Thomas. Yang ada foto. Ada foto nama Thomas itu kan? Yang ada tato di dahi. Jadi yang ini abang lihat langsung ini yang nama Thomas yang ada tato di dahi. Lalu dengan yang pakai helm yang jaket coklat, ya. Yang jaket coklat namanya Fatou Risman itu, ya. Yang jaket coklat. Jadi yang pukul kalian lihat hanya 2, satu masih ada yang lain. Yang kalian jelas. Yang itu 2, ya. Yang kalian jelas, ya. Jadi ini pegawai kampus. Dia itu pengaruh itu mobil serempet dia. Maka dia kejar juga, dia sampai tabrak lari, betul pengaruh dia kena serempet juga. Oh ya, hanya dia kan tidak pukul lah, hanya mereka yang 2 itu yang pukul pelakunya itu, yang sudah lihat jelas oleh saksi, ya, saksi kayak Bunto ini, Abang Bunto ini sebagai saksi fakta. Baik, yang kalian setelah kejadian tadi, setelah kalian kan peluk, ya, amankan, bantu amankan tuh. Mobil, ya, mobilnya si korban ini, Brian ini, itu dibawa kemana dan oleh siapa? Dibawa oleh polisi, ya. Polisi itu apa, dia menggunakan pakaian dinas kah atau pakaian dinas? Pakaian dinas. Mereka datang dari auto sedan ini Lantas punya. Polantas, ya. Berarti yang datang ambil mobil itu Polantas. Polantas bawa mobil ke bawah, ya. Bawa mobil ke bawah. Lalu di saksi tahu dibawa kemana? Hanya yang tahunya bapak bawanya di kantor polisi. Kami sempat suruh bawa ke kantor polisi. Kami bilang, tolong amankan di kantor polisi. Baik. Jadi baik, tadi terkait mobil yang menjadi permasalahan tadi, mobil milik korban tadi, yang mobil yang dibawa oleh korban tadi sudah dibawa oleh polisi ke kantor polisi. Lalu kendaraan yang digunakan oleh pelaku kejahatan ini, abang KL lihat tidak dibawa kemana? Mereka menggunakan apa waktu itu? Mereka bawa sendiri, yang itu motor mereka bawa. Yang mereka bawa sepeda, bawa motor semua. Jadi mereka motor tidak disita oleh polisi sebagai apa? Alat yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan, tidak, ya? Tidak ada. Jadi hanya mobil korban yang dibawa ke polisi. Baik, perlu diketahui, setelah kemarin kita didampingi kami sebagai PH, setelah buka LP lalu divisum, lalu kita mendapatkan informasi bahwa mobil sudah di kantor polisi, ya,
namun bukan diamankan di bawah kantor polisi sebagai BB barang bukti, karena inilah menjadi menjadi pokok persoalan, menjadi pokok persoalan dalam perkara ini masalah mobil itu. Mestinya mobil diamankan di kantor polisi, dijadikan barang bukti. Namun mobil itu yang mendapat informasi malah diserahkan kembali ke pihak leasing, pihak leasing. Lalu pelaku penganiayaan ini, pengeroyokan ini, mestinya kendaraan yang mereka gunakan untuk melakukan aksi kejahatan, pengejaran dan pemukulan ini mesti dijadikan barang bukti juga. Itu kan digunakan untuk tindak kejahatan gitu. Ya, jadi ini perkara ini kasusnya sudah lebih jelas lagi, sudah ada saksi lagi, saksi fakta yang melihat langsung di lapangan di TKP. Ya, kami berharap supaya para pelaku ini kepada yang terhormat Bapak Kapolres ND, kami mohon supaya pelaku ini segera ditangkap dan ditahan, gitu. Karena kasihan gitu, kami yang menyaksikan langsung bagaimana korban, ibunya menangis mendatang minta bantuan kami, bos. Lalu untuk pihak-pihak yang dongkol tidak suka dengan postingan kami terkait advokasi dalam menangani kasus-kasus pidana, membantu korban ketidakadilan, silakan kau main HP Nokia aja, main HP kejadul, tidak usah buka Facebook atau buka TikTok, tidak perlu. Karena apa yang kami lakukan adalah dengan tulus untuk membantu menuntaskan kejahatan yang ada di kota Ende ini, dan begitu. Lalu terkait saksi tadi kami akan minta data KTP-nya supaya kami bisa penyidik, supaya nanti akan dipanggil diperiksa juga sebagai saksi. Kami mohon bantuan karena mungkin saat ini masih terjadi pada adik Brianeng dan adik-adik kita ini. Mungkin ke depan bisa terjadi pada keluarga kita yang lain atau masyarakat yang lain yang memang butuh bantuan untuk jadi saksi karena ini memang perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang memang tidak terpuji dan memang mesti secepatnya dibahas dan dituntaskan gitu. Oke, sekian saja, salam keadilan.